Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang melalui Zoom. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian. Yesusku. Yesusku. Betapa mulia namamu dan kasih setiamu Tuhan, tak terukur hati Yesusku. Betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati tenang. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesusku, Amin Tuhan. betapa mulia namamu dan kasih setiamu Tuhan, tak terukur hati Yesusku. Betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini pada pagi hari ini. Itu bukan suatu kebetulan. Roh Kudus menggerakkan kita dari rumah kita masing-masing untuk kita memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita diberi kesempatan yang luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan yang luar biasa seperti kita pada pagi hari ini, untuk boleh datang beribadah bersama-sama, bertemu muka dengan saudara-saudara kita, melihat, memandang, bersapa, menyatakan bahwa kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan baik,
kita dilindungi dan diberkati Tuhan sampai pada saat hari ini. Oleh sebab itu, mari persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita ada di tempat ini untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sehingga ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Sejak dari awal masuk ruangan ini, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman, mendengar kesaksian, dan kita keluar dari ruangan ini, kita akan memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti saya minta Bapak Raj akan pimpin doa pembukaan. Terimalah, terimalah sekarang sembah syukurku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu, dan biarkan hatiku selalu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. sekali lagi, biarkan hatiku, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. kalau tidak ada. Inilah yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh-sungguh hanya bisa berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami dan sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun yang dapat menolong kami pada saat kami dalam kesusahan. Mungkin saudara, mungkin keluarga kami Tuhan. Mereka adalah manusia yang terbatas sama seperti kami. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa mau menolong kami setiap anak-anak-Mu yang benar-benar dan sungguh-sungguh berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab itulah Tuhan pagi hari ini kami datang dengan hati kami yang paling dalam. Kami ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memimpin langkah kami. Bahkan Engkau yang sudah memberikan nafas kehidupan kami pada pagi hari ini. 1 minggu lamanya kami boleh melewati hari-hari kami. Engkau sudah menuntun jalan kami, menuntun kehidupan kami, menuntun keluarga kami, menuntun anak-anak kami Tuhan. Bahkan Engkau juga yang menuntun setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Karena itu kami mau persiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas apa yang sudah Engkau lakukan. Inilah kami ya Bapa, terimalah penyembahan kami, ucapan syukur kami, pujian-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, agar berkenan di hadapan Engkau. Semua yang terlibat pagi hari ini, baik worship leader, backup singer, pemain musik, aser, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memaparkan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang sama, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, satukan kami. Agar kami boleh menyenangkan Engkau, kami bersorak-sorak, kami boleh bersuka cita. Kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang dengan membawa kesembuhan, kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru Tuhan daripada Engkau. Untuk kami menghadapi langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sebelum kami memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini, sebelum kami melayani Engkau, biarlah kami mau mohon Roh Kudus-Mu menguduskan kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian.
Bila saatnya telah tiba, ku kan terbang, pergi dengan kuasa Roh Suci. Ku kan terbang, setan tak dapat mengejarku. Ku kan terbang, dosa tak dapat mengikatku. Ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang, oh glory. Ku kan terbang, ku nyanyi haleluya puji Dia. Ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang, oh glory. Ku kan terbang, ku nyanyi haleluya puji Dia. Ku kan terbang, bila saatnya telah tiba, bila saatnya telah tiba. Ku kan terbang, pergi dengan kuasa Roh Suci. Ku kan terbang, setan tak dapat mengejarku. Ku kan terbang, dosa tak dapat mengikatku. Ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang, oh glory. Ku kan terbang, nyanyi haleluya puji Dia. Ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang, oh glory. Ku kan terbang, ku nyanyi haleluya puji Dia. Ku kan terbang, hatiku suci, hatiku suci dari dosa. Darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya. Hatiku suci, hatiku suci dari dosa. Darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya. Puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya. Puji hatiku suci dari dosa. Haleluya. Hatiku suci dari dosa. Darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya. Puji nama, sekali lagi, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya. Puji namanya, puji namanya. Aku tenang dalam rumahnya. Puji namanya, puji namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Setiadi dengan Bapak Armilan. Saya persilakan waktu itu. Selamat pagi, saudara, Bapak, Ibu yang berbahagia dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya pagi ini mau bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini tepat 1 hari di awal saya memasuki usia saya yang ke-59. Kemarin Tuhan sudah tambahkan usia saya 1 tahun.
Saya bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan, penghiburan, pertolongan Tuhan selama saya boleh ada ini. Dan tentu saja ada banyak berkat-berkat dari Tuhan, tapi juga diisi dengan ujian yang seperti juga saudara-saudara alami. Ketika ujian, kesulitan, kesusahan datang, kita tidak mengerti apa yang rencana dari Tuhan. Tetapi pujian dari almarhum Bapak Gembala kita memberikan kekuatan kepada kita. Kita tahu setiap ujian pasti ada rencana yang baik dari Tuhan buat kita semua. Saya akan naikkan pujian dengan Pak Armilan, Indah Rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Maaf. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Armilan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Roy Marbun nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dan nanti saya minta Bapak Raj untuk pimpin kita dalam doa menjelang firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita angkat pujian dari awal, mari. Akan selalu berganti, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku
kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau memelihara kami Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Bapa, pagi hari ini kami hadir di sini karena kami tahu Bapa Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, kami baru saja memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Engkaulah Allah menolong kami semua Bapa. Saat itu Bapa, Kau berkati hamba-Mu Bapa yang akan bawa firman-Mu Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Biar firman-Mu menanam ke hati kami Bapa. Bukalah pikiran hati kami Bapa, biar kami fokus dengan firman-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang kekurangan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini segala puji dan syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Dan saya juga berterima kasih buat Ibu Gembala dan Wakil Gembala yang mempercayakan saya untuk membagikan berkat Tuhan di pagi hari ini. Sesuai dengan tema pada bulan ini, bulan Mei, di mana Yesus berada, di situ pun orang-orang yang percaya, saudara dan saya, akan ada di sana. Amin. Karena itu hari ini kita akan melihat dan saya memberikan topik yang mungkin sangat beda, yaitu berpisah dengan sukacita. Kita akan baca ayat ini dari Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53. Mari kita baca bersama-sama. Ini bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, sekalipun hari Kamis kemarin kita sudah memperingati, tapi dari ayat pembacaan ini ada berkat yang akan kita terima di dalamnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kata berpisah memang sangat membuat kita untuk berpikir lebih dalam. Karena berpisah itu pada umumnya menimbulkan duka cita yang sangat dalam di hati manusia. Berpisah karena kematian. Itu yang kita alami. Tentu kalau ada keluarga kita, orang tua, famili, orang-orang yang kita kasihi, ketika kita berpisah, saya ulang lagi, di hati ini siapapun dia, pasti ada duka cita. Itu saya sudah lihat. Dan saya mengalaminya. Ketika saya berpisah dengan mama saya umur 88 tahun. Karena saya adalah anak yang paling bontot. Tapi ketika perpisahan itu dan diadakan acara ibadah singkat. Dan saya yang memimpin. Dengan sendirinya air mata saya menetes. Itu menandakan ada perasaan duka cita.
Tentu Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Karena sudah ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan saya lihat sendiri, nah di sini ada Bapak Hendrik. Ketika anaknya dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Oh, itu saya saksikan. Betapa di hati ini. Kayaknya, aduh, tidak terkatakan. Dan tidak ada yang bisa membendung. Walaupun orang berkata, sudah Pak, sudah Ibu. Jangan bersedih, jangan menangis. Tapi itu adalah keadaan manusia. Dan tidak kalah lagi kalau berpisah dengan perceraian. Saya lihat sendiri juga. Kalau orang bercerai, kenapa bercerai? Karena tidak cocok lagi. Sudah sering cekcok. Maka timbullah perkataan, kita berpisah. Kau di sana, aku di sini. Tapi sekalipun itu, perkataan itu ada. Tapi berapa banyak orang yang merasa dendam, merasa sakit hati, dihianati cintanya. Padahal dulu kita akan hidup semati. Tapi kenyataannya dunia seperti itu. Tapi yang kita lihat pada hari ini berpisah dengan sukacita. Dan apa yang kita baca ketika Yesus naik ke surga, murid-murid bukan dalam keadaan duka cita, tapi mereka bersukacita. Apa yang menjadi penyebabnya? Kok murid-murid ini mereka sangat bersukacita? Yang pertama, dari ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-50, dikatakan di sana, di situ Yesus, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, dia lebih dahulu memberkati. Ya, next. Jadi Yesus memberkati. Karena berkat inilah, maka murid-murid memiliki modal. Mereka sudah dibekali dengan berkat. Maka Mazmur 5 ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tuhan memberkati. Dan dikatakan orang yang benar itu, kita ini sudah dibenarkan. Ada berkat yang diberikan kepada kita. Lalu dikatakan di sana, berkat itu memagari. Seperti tembok memagari. Dan anugerahnya seperti perisai. Luar biasa. Dia memberkati. Dan jelas
di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya, sumbernya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tadi pujian demi pujian yang kita sudah nyanyikan, ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Wah, saya pikir nggak perlu khotbah lagi nih. Karena pujian dari awal menjelaskan, membawa kita masuk dalam hadiratnya dan ada di dalam anugerahnya. Kita sujud menyembah Dia. Nah, sekarang percayakah berkat Tuhan yang kita terima? Nah, murid-murid itu percaya. Karena mereka percaya, maka mereka sekali lagi saya katakan bersukacita di dalam Tuhan. Termasuk kalau saudara sehat, hidup hari ini, disertai dengan kesehatan. Dan itu memang tertulis di dalam Alkitab. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau hari ini saudara ada, hidup, dan sehat, bergerak. Ada orang hidup, tapi tidak bergerak. Tidak bisa beraktivitas. Para pemain musik, tangannya begitu lihai. Memainkan musik. Itu siapa yang buat? Apakah itu dari dirinya? Tentu tidak. Kita yang bernyanyi, yang memberikan kesaksian tadi, itu membuktikan kita hidup dan bergerak karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Anugerah itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dibatasi. Nah, itu yang harus kita terima. Dan itu yang kita harus alami di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, kita akan melihat, sebetulnya tetap diambil dari pembacaan Lukas 24. Disinilah berpisah, lalu Yesus terangkat ke surga. Kan Terate berkata, perpisahan memang dibuat untuk menjadikan pertemuan kembali terasa indah. Jadi ada perpisahan, berpisah. Tetapi hanya untuk sementara. Masih ingat hari Kamis kemarin, Bapak Pendeta Yonatan yang khotbah, orang yang sudah atau yang sedang bertunangan itu, mereka harus dipisahkan berapa lama? Halo? 1 tahun, ingat dong. Kan kita sudah ibadah hari Kamis kemarin. Dipisahkan 1 tahun. Lalu mereka dipertemukan kembali. Nah, kita pun harus dipisahkan. Kita harus pisah. Tetapi sementara. Dan sudah disampaikan. Yesus harus naik ke surga. Dia harus terangkat ke sana. Karena memang dia asalnya, datangnya dari surga.
Maka tema bulan ini, di mana Yesus berada, Tuhan berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Tapi sebelum itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menampakkan dirinya ketika dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga. Ada orang yang tidak percaya. Ketika Yesus menampakkan dirinya, bertemu dengan murid-murid, di antara murid itu memang yang pertama, Thomas tidak ada. Dan setelah pertemuan itu, ada pertemuan selanjutnya. Dan murid-murid berkata kepada Thomas, kami sudah ketemu Tuhan. Tapi Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum jariku kucucukkan ke tangan bekas pakunya. Dan setelah pertemuan itu, tiba-tiba Yesus hadir. Yesus nampak menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Langsung Yesus berkata, Thomas, inilah. Cucukkanlah tanganmu. Tapi ketika Thomas melihat itu, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya kepadamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, inilah jawaban Yesus di ayat yang Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau sudah melihat, siapapun bisa percaya. Tetapi kalau belum melihat, tapi sudah percaya, oh ini yang lagi dicari. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, berbahagialah dia, diberkatilah dia. Dia sudah percaya, walaupun tidak melihat. Sama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita sudah pernah melihat Yesus? Melihat Tuhan secara wujud? Tentu tidak. Tapi kenapa kita bisa percaya? Karena ada berita yang kita dengar. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita, yang mengarahkan kita. Supaya kita menjadi orang yang percaya. Sesuai dengan Kisah Rasul 10 ayat 17. Iman, kepercayaan itu timbul, muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Tadi saya melihat waktu saya datang ke tempat ini, Bapak Ibu belum begitu banyak yang hadir, lalu saya duduk di belakang. Waktu saya lihat, ada ibu-ibu yang sudah di atas umur saya. Karena saya belum sampai 60 tahun. Kalau Pak Henry udah 70 tahun Pak ya. Saya lihat ibu-ibu yang saya tahu dulu.
dari Sengaji pindah ke Supra dan ke Sitikon dan Setia. Aduh, hati saya. Kenapa kita ada di rumah Tuhan? Kenapa kita bisa percaya? Oh, itu bukan dari diri kita. Bukan manusia kita. Karena manusia itu pada umumnya susah untuk percaya. Lihat itu. Thomas, murid loh. Sekian lama hidup dan melihat di mana Tuhan Yesus mengajar, membuat mujizat. Thomas salah satu saksi hidupnya. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak percaya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini percaya, sekali lagi, bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara menjadi orang percaya. Kristen, agama Kristen, belum tentu dia percaya. Ya agamanya saja Kristen. Sama kayak saya dulu. Mungkin, ya boleh dikatakan dari kandungan saya sudah jadi orang Kristen. Karena mama papa saya Kristen. Agama, tapi agama tradisi. Setelah saya lahir dan menjadi besar, apakah saya otomatis menjadi percaya? Belum tentu. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya ingat betul. Tahun 1981, ada 2 penginjil yang datang dari kota Medan ke kampung di mana saya tinggal. Saya lihat anak muda ini, satu khotbah, satu main gitar. Saya nggak ngerti apa yang mereka sampaikan, tapi itu ada acara KKR di satu gereja yang kecil di desa. Saya tidak ada di dalam gereja itu, tapi saya ada di luar. Ibaratnya saya ngintip. Tapi waktu saya lihat dan saya mendengar, tiba-tiba dari hati saya ini muncul dan mengeluarkan kalimat yang tidak didengar oleh siapapun. Kalimat itu berkata, suatu saat saya akan seperti kamu. Saya hanya mendengar dan melihat. Di situ muncul. Dan oleh anugerah Tuhan, digenapi. Tahun 1984, saya berangkat dari Medan, dari Belawan, menuju Jawa Barat, dan saya menyerahkan diri untuk masuk sekolah Alkitab. Akhirnya saya bisa main musik, walaupun tidak sepandai saudara-saudara kita yang lain. Saya bisa khotbah, walaupun tidak sehebat hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi itu sudah digenapi. Dan Tuhan percayakan, saya menggembalakan jemaat yang kecil di Bekasi. Perjalanan dari tempat ini ke tempat di mana saya beribadah hampir 1 jam. Jadi nanti habis ini saya harus buru-buru ke sana. Karena ibadah jam 10. Kayak kemarin hari Kamis, saya buru-buru pulang. Maka saya naik motor pakai roda 2. Tiba di sana, saya langsung khotbah. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu membuat kita, menjadikan kita orang yang percaya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Jadi setelah kita percaya, hidup kita bukan karena melihat lagi, tapi betul-betul mempercayakan hidup ini dan hidup penuh keyakinan kepada Tuhan. Karena itu tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah suatu keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita hidup, kalau sudah ada buktinya, baru kita percaya. Semua orang demikian. Tapi orang percaya tidak demikian. Dia hidup sungguh-sungguh karena percaya kepada Tuhan. Hidupnya yang sekarang dan hidupnya yang akan datang. Dia percaya kepada Tuhan. Kalau melihat hidup fakta yang sekarang ini, apalagi kalau saya lihat diri saya, tidak ada potongan jadi hamba Tuhan, apalagi jahitan. Enggak ada. Cocoknya jadi apa? Hidup di terminal. Garugul, garugul, garugul. Jadi apa? Orang yang hidup dengan kekerasan. Tapi saya sangat bersyukur. Hidup saya bukan karena melihat diri saya. Tidak. Saya percaya kepada Tuhan. Dan itu saya alami. Ada begitu banyak mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Sebelum saya melanjutkan pelayanan saya. Karena sekian lama saya tidak berani membuka pelayanan. Karena tahu diri saya. Tapi pada suatu saat saya masih ingat di akhir sengaji setelah ibadah, lalu saya bicara dengan Bapak Gembala kita, Pak Wandato. Pak, saya mohon doanya, berkatnya, karena saya mau membuka pelayanan dari nol. Awalnya ditolak loh. Hah? Enggak katanya gitu. Lalu jalan, udah sampai di luar, masih ingat kan sengaja kan? Udah sampai di luar. Tapi saya tenang aja. Tiba-tiba dia, Bapak Gembala balik. Lalu saya didoakan. Itu saya ingat betul. Dan itulah modal saya untuk berani membuka pelayanan. Sekalipun kecil. Hari Kamis kemarin Ibu Yuli bertanya, Pak, pelayanan di Bekasi ada berapa jiwa? Saya bilang, kami ibadah paling banyak 30. Kalau Natal mah ya pasti lebih banyak. Nah sekalipun itu, jumlahnya tidak banyak. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah umatku. Jadi begini-begini, saya jadi gembala. Potongannya nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi Rudi. Ada? Ada.
Terima kasih, ya kan? Kalau Rudi, karena Rudi ini ya biasalah, Bapak Ibu Saudara tahu saya kalau di Citycon suka ini yang ada, aduh, benar, memang nggak ada potongan. Tapi kita tidak melihat apa yang kita lihat. Maksudnya tidak melihat, ini mah. Kalau orang Bali tidak bisa memanggil nama saya dengan benar. Roy. Dia bilang apa? Roy. Sama, tapi bilang ada pendeta. Roy. Wah, saya pikir tapi nggak apa-apa. Ya kan? Tapi puji Tuhan saudaraku. Sekali lagi, saya hidup karena percaya. Dan Tuhan memberkati. Dan doakanlah kalau Tuhan izinkan tahun ini saya dipercayakan oleh satu keluarga, seorang ibu yang sudah usia lanjut, katakanlah sudah umur 70. Dia punya tanah di daerah Bekasi, namanya Kampung Sawah. Kurang lebih setengah hektar, 5.000 meter. Dan waktu itu Desember kemarin dia tanya saya, Pak Roy, apa program selanjutnya? Apa rencana? Lalu saya ceritakan begini. Wah pas, Pak, saya punya tanah. Lalu dipercayakan kepada saya untuk mengelolanya dan saya punya, kalau Tuhan kehendaki, rencana saya untuk membuka yayasan menangani orang-orang yang terbelakang. Saya sudah melayani sering pada orang-orang yang sakit jiwa. Hidup di jalanan, orang yang terbuang, itu rencana. Jadi kalau jadi, ya Tuhanlah yang berkehendak. Lalu sekarang apa yang saya kerjakan di situ? Saya menjadi petani, saudara. Makanya saya agak hitam. Memang dasarnya sudah hitam. Mungkin saya yang paling hitam di sini ya. Saya bukan Hitachi loh, hitam tapi Cina bukan, saya Batak. Tapi saya bilang umur saya sudah mau hampir 60. Kok kenapa umur 60 baru dipercayakan? Itu kebun 20 batang rambutan. Dan itu sudah tua-tua. Aduh gimana ini? Lalu ya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepadamu. Kalau engkau mempercayakan ini, ya udah, bagian saya kerjakan. Lalu benar saudara, bersama dengan istri saya, kami ke kebun. Dengan pohon-pohon yang cukup besar. Apalagi yang paling susah saya tebang itu, maaf ya, karena itu disebut PT Cina. Kenapa dibilang PT Cina ya? Apa enggak ada yang lain gitu loh? Ya kan? Jadi PT Cina itu kalau kecil memang gampang dipatahkan. Tapi kalau sudah, karena sudah sebesar, ya mungkin sudah ya cukup besar. Ketika saya tebang, makanya kalau saudara salaman sama saya, pasti ada sedikit agak keras gitu. Tapi puji Tuhan, tahu bagaimana saya diberikan hikmat. Lihat di YouTube, bagaimana cara memotong kayu yang benar. Lalu saya lihat, ada Shinso. Ya kan? Shinso yang murah, cuma 1 juta, bukan yang puluhan juta. Nah itu. Jadi kalau saudara lihat saya, dibandingkan sekarang saya khotbah di sini, kalau saudara datang ke sana melihat saya, itu enggak salah itu, Pak Roy lagi motong ini. Dan lingkungan setempat bertanya, Pak, ini sudah puluhan tahun kosong, ini mau diapain? Saya bilang saya mau berkebun. Jadi sekarang saya udah nanam hampir ada berapa puluh tanaman, mulai dari singkong dan sayur-sayuran yang lain. Itu baru.
Tapi yang luar biasa, inilah indahnya di dalam Tuhan. Saya mencangkul, saya menanam. Tapi Tuhan yang menyiram karena hujan datang. Dan dia juga yang menumbuhkan. Itulah. Wah, saya pikir kalau saya yang siram terus ini, amsyong saya. Tapi ini enggak. Tuhan turut bekerja. Itu yang luar biasa. Jadi saya sungguh percaya. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, tentu waktu Yesus naik, mereka berpisah. Waktu Yesus naik itu bukan dengan tiba-tiba. Bukan seperti kilat. Tentu waktu dia naik, pasti pelan-pelan. Kalau orang Jawa bilang alon-alon, tapi pasti. Waktu Yesus terangkat berpisah dengan mereka, sikap dari murid-murid langsung spontan. Tidak ada yang menyuruh, tapi mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Bukankah pujian tadi? Kita sedang sujud menyembah. Sujud menyembah walaupun di sini ya berlutut. Tapi hati kita ini, sikap hati kita benar-benar sujud menyembah. Menyembah Tuhan ada yang angkat tangan, ada yang berlutut. Bermacam-macam sikapnya. Tapi itu menunjukkan bahwa orang itu sujud menyembah. Nah ini ayat yang kita baca ini sudah terjadi. Keluaran 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, maksudnya bangsa Israel. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, di sini orang Israel mereka percaya. Orang Israel waktu itu mereka percaya karena mendengar bahwa Tuhan, mereka baru mendengar bahwa Tuhan mengindahkan mereka. Saya ulang lagi, ini sudah lewat, ini sudah nyata. Sekarang kita, apakah kita juga mau mengambil bagian sujud menyembah? Saya yakin Bapak Ibu hadir hari ini di dalam ibadah ini menunjukkan kita punya sikap. Kita sujud menyembah. Karena ketika kita menyembah Tuhan, disitulah kita merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Tidak ada yang lebih nikmat ketika kita sujud menyembah. Menyembah Dia. Dan hari ini Bapak Ibu buktikan. Tetapi ada yang belum terjadi. Ini yang akan datang, yaitu Wahyu pasal 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ini belum terjadi. Ini akan terjadi. Kapan? Nanti. Apakah semua bangsa? Belum.
Apakah semua suku dan bahasa? Belum. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Hendrik, masih banyak suku-suku terasing. Nggak usah suku-suku terasing. Di dalam kota kita saja, atau mungkin dalam keluarga kita, belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya yakin, kita menjadi saksi, kita menjadi teladan, kita menunjukkan diri kita adalah orang yang percaya, orang yang bertuhan, orang yang beribadah. Karena memang sifat Allah itu, saya tulis di sini, sifat ilahi dari Allah itu, Allah Maha Tahu, omniscience, Allah Maha Hadir, omnipresent, Allah Maha Kuasa, omnipotent. Itulah Tuhan kita. Dia Maha Tahu. Dia Maha Tahu. Tidak ada di dunia ini yang Maha Tahu. Walaupun punya pengetahuan yang sangat luas. Atau istilah serba bisa. Atau ada istilah serba tahu. Tapi itu hanya istilah. Tapi tidak ada orang di dunia ini sehebat apapun dia yang Maha Tahu. Jadi Tuhan itu Maha Tahu, manusia sok tahu. Betul? Padahal dia nggak tahu, dia sok tahu. Kalau umpamanya nih, Pak Armil pemain musik. Lalu saya bilang, Pak, mainnya jangan begitu Pak, mainnya begini. Saya aja main musiknya pas-pasan. Itu namanya saya sok tahu, mau ngajarin yang lebih pintar. Itu tidak demikian. Tapi itulah kenyataan di dunia ini. Banyak orang kalau protes, begini, makanya di mana-mana ada demo. Demo ini, demo itu. Mereka sok tahu. Tapi saudara, bukan orang yang sok tahu. Tapi kita ini orang yang tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Menunjukkan diri kita orang yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang keempat. Senantiasa di bait Allah. Mazmur 27 ayat 4 berkata demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Lalu Mazmur 26. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ayat ini sudah ditulis oleh Bapak Gembala. Dan kita sering menyanyikan. Tapi sering salah. Saya nyanyi karena sudah terbiasa, ya kan? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Yang benar gimana Pak? Dia, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan ya? Di rumah Tuhan. Langsung ya? Diam di rumah. Itu. Itu. Ya kita, makanya kalau saya nyanyi ini dulu waktu Bapak Gembala masih ada, saya agak diam gitu. Takutnya, kenapa? Sering salah kan? Tapi ya udah, tapi Bapak Gembala maklum. Apalagi sama Pak Hendrik tadi nyanyi Indah Rencanamu. Kini ku mengerti, sekarang kau tolong.
Ya kan diomelin. Diomelin, Pak Hendrik perkosa lagu saya katanya. Karena ada tolong, padahal jangan diperpanjang gitu. Tapi itulah improvisasinya, ya kan? Apalagi El Shaddai itu. Jemaat yang saya pimpin ya karena memang sudah terbawa dengan El Shaddai itu, rapnya itu selalu Elsa, jadi panjang. Akhirnya saya ajarin yang benar, sebagaimana rap yang pertama, Elsa, kan langsung kan Elsa Dai. Begitu juga terakhirnya. Elsa Dai, Elsa. Tapi pada umumnya di mana-mana selalu diperpanjang dan tidak sesuai. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun demikian kita tidak sempurna. Yang penting hati saudara, hidup saudara senantiasa ada di rumah Tuhan. Yang menjadi kesukaan kita, senang ada di rumah Tuhan. Maka saya katakan tadi saya melihat ibu-ibu, wah hati saya, ini orang yang setia. Tadi ketemu Pak Setiadi. Halo Pak Setiadi. Ya, itu di toilet. Wah Setiadi, setia sampai mati. Ya itu, harus kita setia sampai mati. Tapi untuk kita setia sampai mati, kita harus dibekali, kita harus dimotivasi oleh firman Tuhan. Kalau tidak, kita tidak sanggup. Kita tidak mampu setia sampai mati. Tapi dengan kita beribadah, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita diingatkan, diajar, kita dibawa agar kita setia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, saya tidak perpanjang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pemain musik. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita bangkit berdiri bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua. Melimpah bagi bersamamu Tuhan, bersamamu. Saya undang Bapak Hendrik untuk berdoakan firman Tuhan. Ku lewati semua berkenan
Haleluya. Haleluya. Kami mengakui dan menyadari Bapa, bahwa anugerah-Mu begitu besar dan melimpah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu lah membuat kami boleh berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala anugerah-Mu ini Bapa, yang tak dapat terbayarkan oleh kami, tapi semata-mata Tuhan, pemberian-Mu secara cuma-cuma bagi kami. Itulah yang patut kami syukuri di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, perhatian-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat sabda-Mu yang Engkau sudah percayakan kepada hamba-Mu Pendeta Roy untuk disampaikan di tengah-tengah kami Bapa, bahwa yang namanya perpisahan tak mungkin kami hindari Tuhan. Itu pasti terjadi ya Tuhan. Tapi perpisahan hanya sementara untuk berjumpa kembali. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak berpisah selama-lamanya, tapi kami akan berjumpa dengan Tuhan dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini kami menumpang. Di dunia ini sementara, tapi ada tempat kekal untuk bersama dengan Tuhan di surga. Berada bersama dengan Tuhan untuk memenuhi kerinduan Tuhan, untuk kami selalu berada bersama dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini pun Bapa, sebelum bersama di kekekalan, hari ini pun saat ini Bapa, Engkau juga bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun secara kasat mata kami tidak bisa memandang Engkau Tuhan, tapi kami percaya dengan iman bahwa Tuhan bersama dengan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun keberadaan kami selalu meyakini Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin, membimbing, mengajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu kami puja dan puji setiap saat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami. Berkati hamba-Mu dimanapun dia melayani Tuhan. Dalam pengembalaannya Tuhan di Bekasi, tambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan diselamatkan. Semua jemaat-Mu hari ini yang olehnya duduk mendengarkan firman-Mu, tak satu pun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Tapi semua kami akan membawa berkat firman-Mu dalam hidup kami, menjadi satu kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Ada firman dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Roy Marbun yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya mau pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh mengangkat tangannya? Ada Bapak Ibu? Haleluya. Pengumuman hari ini, minggu depan kita akan adakan ibadah di tempat ini yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25 dan ada perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti online bisa membuka di meeting ID dan passcode PDAMS. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Bagi yang mengikuti online untuk mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Selanjutnya,
Bagi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali ibadah-ibadah yang sudah lalu, bisa mengeklik di YouTube dengan mengetik Pendeta Jaya Wandatu Ministry. Selanjutnya, kami juga mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Bidstone malam yang akan diadakan tanggal 31 Mei 2022 jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengundang untuk sekolah minggu setelah ibadah ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 10.15. Untuk meeting ID dan passcode sesuai yang tertera di layar. Untuk informasi sekolah minggu lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang seluruh anak-anak usia tunas kelas 5 sampai 9 setiap hari Jumat untuk mengikuti ibadah online jam 7 malam. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang seluruh jemaat PDAMS Dewasa Muda untuk mengikuti ibadah via online hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan passcode sesuai tertera yang di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Untuk Bapak Thomas Kurniawan, Ibu Brenda Korina, Bapak Pendeta Hendrik Kau, Ibu Melani Lesmana, Ibu Yokhebet Veyena, Ibu Devina Setiawan, Ibu Li Vivi, Bapak Andre R, Ibu Amei, Bapak Budiono, Ibu Maya Sari, Ibu Fungling, Bapak Kevin N. Santoso, Ibu Marina Ratna Deka, Bapak James Michael, Bapak Setiadi, Ibu Wilsa Elizabeth, dan Ibu Ratna. Kami juga memohon untuk Bapak Roy untuk mendoakan bagi yang berulang tahun. Selanjutnya, kami menghargai Bapak Ibu tetap mengikuti protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menghindari jabat tangan. Setelah ibadah, bagi Bapak Ibu untuk mengikuti tetap duduk untuk mengikuti arahan asyar untuk keluar. Dan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan bisa memasukkan ke amplop yang terdapat di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri, nanti kembali saya mengundang Bapak Pendeta Roy Marbun untuk memberikan doa penutup dan doa berkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ada 18 orang yang hari ini diumumkan berulang tahun pada bulan Mei ini. Kami percaya kepada Tuhan, mereka boleh melewati hidup ini, menjalaninya penuh dengan bermacam-macam persoalan hidup. Tapi mereka tetap kuat, sehat, karena anugerah-Mu. Dan itu berkatilah mereka Tuhan. Rumah tangga, kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan berjanji bahwa umur panjang Engkaulah yang memberikan. Dan ada kekayaan, ada kehormatan, ada kemuliaan di dalamnya. Kami akan melihat dan menikmati itu. Karena itu kami memberkati dan berdoa buat saudara-saudara kami ini. Atau mungkin Tuhan,
hari ini ada di antara kami yang tidak disebut namanya. Demikian juga doa kami. Berkatilah mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau. Ibadah kami sudah berakhir. Tapi Tuhan berjanji, Engkau akan tetap beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Dengan selamat, dengan sehat, dengan sukacita kami datang ke rumah Tuhan. Maka demikian juga lebih lagi, kami pulang sekarang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Dan pertemukan kami ibadah-ibadah selanjutnya. Bertemu di dalam kasih yang besar, yang luar biasa, yang sumbernya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat penata layanan. Berdoa buat ibadah di tempat ini. Semua, dari Ibu Gembala, Wakil Gembala, dan semua yang ambil bagian. Doa kami Tuhan, biarlah ini tetap bertahan, tetap setia, tetap kuat, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sampai Engkau Maranatha datang. Engkau menjemput kami, membawa kami. Sebab di mana Engkau ada, kami pun akan berada. Berkatilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Doa kami, harapan kami itulah yang akan terjadi. Olehnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu. Bawalah berkat dan janji daripada Tuhan. Bahwa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan dari Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara kita, dan memberikan penghiburan bagi kita, mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua kita orang percaya katakan, amin.